kemarin nih ada Barbie di sini bang. Oh. Makanya diganti karena teman-teman ada yang protes, wah gampang lihat Barbie-nya gitu kan. Ya maklum, kita ini lagi pinjem studionya Bobo, majalah Bobo. Majalah anak-anak pasti. Guys Makanya tahu isinya banget. mainan semua nih. Iya. Isinya mainan semua, termasuk yang itu Barbie. Barbie sekarang Udah nggak ada. nggak ada. Minta ganti bang. Oke guys, kembali lagi bersama saya Eka Budiansyah dan juga John Nilono Mulia. Nah, Bang. Ya. Kali ini kita akan berbicara tentang apa bang? Valentino Rossi kan bukan ya? Oh iya, Valentino Rossi. Tapi bukan Valentino Rossi. Bukan Valentino Rossinya. Kita berbicara tentang timnya bang. VR46 Racing Team. Nah, ya kan lagi rame nih bang isinya bang. Rame lagi. Oh, bukan rame lagi. Bukan rame lagi. Terus apa kalau bukan heboh, rame? heboh. Oh, heboh. Oh. Nah bang, ini nih bang. Ya katanya kan dia ada ya apa? Didukung sama Sultan Arab Saudi, anaknya itu King Abdul Aziz. Iya. Sidul. Bukan. Sidul anak sekolah. Anak sekolahan. Iya. Nah ini ya itu dia namanya Abdul Aziz. Abdul kan? Aziz. Abdul Aziz. Nah menurut Bang Joni yang menjadi misteri. Gitu. Karena kalau kita bicara tentang bahwa itu akan direkrut, ya udah diakui sendiri. Udah diakui sendiri, betul. Sama Aramco-nya. Udah deal. Betul. Dan bahkan juga nggak tanggung-tanggung loh. Mereka juga ngeluarin langsung liverynya. Iya, ya udah livery, ya kan? Motornya juga udah kelihatan. Nah, pakai kayak gimana, helmnya kayak gimana gitu. Betul. Jadi munculin nama Aramco. Aramco ini perusahaan minyak dari Arab dan Arab Saudi loh. Arab Saudi dan juga memang kalau kita melihat ya Aramco ini nggak cuman fokus bermain di MotoGP, bahkan di F1 pun sudah melakukan banyak title sponsor. Jadi sebenarnya untuk ya kiprah mereka di MotoGP ini sebenarnya hanya istilahnya menambah variasi atau menambah menu mereka seperti halnya produsen atau perusahaan minyak dunia lainnya. Oke. Gitu. Tapi yang menjadi menarik adalah kenapa Aramco ini ya akhirnya justru tertarik sama timnya Valentino Rossi bang untuk terjun di MotoGP. Betul. Ya kan? Ini menandakan bahwa Valentino Rossi ini masih magnet, itu pertama. Dan kedua ini memang Arab Saudi di masa-masa ke depan akan mau atau pengen menggelar MotoGP. Jadi setidaknya dengan bisa bener ya bang 2022 ya. Karena kan 2021 ini udah F1. Iya, F1 ada di gelar F1 dia. F1 2022 ada MotoGP. Artinya mereka melihat bahwa potensi seorang Valentino Rossi bahkan dengan bukan Valentino Rossi sendiri tapi VR46 Racing Team ini bisa memberikan atau nuansa kemeriahan sehingga menjadikan mungkin nanti tidak hanya halayak di sekitar Arab Saudi tapi bisa mengajak fanatikan MotoGP seluruh dunia untuk ya setidaknya datang atau menyaksikan MotoGP Arab Saudi. Atau cuma sekedar pengen buang uang nih. Oh iya, betul. Sultan itu. Iya. Raja-raja itu. Betul. Uangnya yang istilahnya ya maaf kata nggak ada seri. Gitu dia. Menang kalah. Onta aja nih. Gue paling demen loh kan nonton Onta dibalamin. Karena kalau waktu kita ya ke Qatar, kemarin gitu kan. Itu kan ada tuh bang, istilahnya kita di hotel gitu kita setel tuh ada tuh balapan onta ya. Wah seru loh. Wah panjang banget tuh balapnya. Berapa kilo gitu onta dibawa lari gitu. Wah gila. Terus ngikutin pakai mobil ini mobil mewah. Mobil mewah, cruiser apa. Ngikutin dari samping. Itu seru loh. Betul. Makanya ya bukan tak mungkin ya bang. Iya. Untuk MotoGP ya dari negara Arab terjun ke situ juga. Iya, betul. Gitu. Nah. Yang menjadi menarik lagi, Bang. Iya. Adalah teka-teki motor apa yang akan dipakai oleh tim Valentino Rossi. Kalau menurut Bang Joni. Dari di awal Rossi itu sempat membeberkan bahwa satu hal bahwa VR46 Racing Team ini resmi gabung dengan Aramco.
tampil di MotoGP, dan seperti juga tidak hanya MotoGP, akan di kelas-kelas lainnya, Moto2 juga atau juga Moto3. Sampai berarti semua kelas ya Bang? Semua kelas. Jangan-jangan Moto-E juga kali ini. Bisa jadi. Yang apa? Motor listrik. Iya, yang Energica. Ya. Dan yang paling ini sempat Rossi bilang bahwa dia sempat ke semua manufacturer, Yamaha, Aprilia, kemudian KTM dan Ducati, tapi dia nggak nyebut Honda. Oh. Terus Masih kesel kali Bang. ya kalaupun pemain dia ngelamar pasti ditolak juga sama Honda pasti. Masih kesel kali ini. Iya. Dan makanya dia cabut dari Honda gitu. Iya, dan kemudian belakangan ya muncul bahwa saat ini merapat ke Ducati, dan hal itu pun diamini oleh Polo Ciabatti. Nah, ini menjadi teka-teki, menjadi misteri. Tapi ya di antara semua misteri dan teka-teki itu seolah-olah nih Paolo Ciabatti ini mengungkap salah satu clue, salah satu petunjuk gitu ya, bahwa ya bisa aja ya Rossi ya nerusin nih. Betul. Sponsor sama racingnya semuanya diambil sama VR46 dengan bantuan Aramco, betul. kan? Ya udah, gue likuidasi lu ya. Iya. Berarti gitu ya Bang. Betul. Dan akhirnya Ducati. Betul. Jatuhnya ke situ kan. Setuju. Emang seperti itu skenarionya. Karena apa? Karena kalau kita melihat ya Sponsorama atau Avintia Racing ini ya meskipun bisa bertahan tuh karena mereka menandatangani kontrak sampai 2021. Nah. Seandainya mungkin boleh cuman tampil sekali terus udah deh enggak. Mungkin Avintia itu akan sudah selesai di 2020 gitu. Cuman karena mereka terikat kontrak, terikat perjanjian MOU yang kalau umpamanya dia membatalkan sepihak, ini akan ada istilahnya uang prestasi yang tentu ada tuntutan hukum yang harus dibayarkan cukup mahal. Nah kemudian omong punya omong, ya inilah awal mergernya. Kenapa yang di musim ini ada Luca Marini dan Enea Bastian ini dengan livery yang berbeda. Dimana kalau kita melihat Luca Marini ini Avintia VR46 tim, racing team, sementara si Enea Bastian ini kan Sponsorama Avintia. Dan dari situ kelihatan. Nah, mungkin terlibat negosiasi dengan manajemen VR46 antara Avintia, bagaimana kalau ya mengakuisisi, karena kalau pamannya Rossi mungkin mendaftarkan VR46 mendaftarkan sebagai tim peserta, ini akan jauh lebih mahal lagi. Dia harus persiapan SDM, persiapan segala tetek bengeknya. Nah, dengan Avintia ini kan ya tinggal mengelola apa yang ada, dan mereka sudah punya struktur, tinggal disempurnakan. Dan beruntungnya deals ini makin jos setelah Aramco bersedia menjadi sponsor Valentino Rossi. Itu sebabnya namanya menjadi Aramco Racing Tim VR46. Jadi mirip kayak Moto2 Sky Racing Tim VR46. 46-nya di belakang. Betul. Gitu. Jadi ada kemungkinan di Ducati ya Bang ya? Ducati kalau saya kepengen Suzuki, nggak kepengen Aprilia. Suzuki sejak kepergian Davide Brivio ini agak sedikit menutup diri ya? Iya, hilang kontak gitu. Sementara itu sepertinya Suzuki lagi coba mengatasi permasalahan juga, karena sekarang ini dia agak sedikit keteteran setelah menjadi juara dunia. Cara mempertahankan seperti susah apa? Itu. Joan Mir masih di posisi apa? Gitu kan? Dia agak kesulitan. Lagi nggak pengen apa ya? Pemikiran terbelah gitu kan. Iya, mikir ntar ini pengen fokus dulu nih sama Joan Mir gitu kan. Betul, jadi seandainya motor mungkin dia juara dunia dan motornya mulai stabil, baru dia akan benar-benar mencari tim satelit. Nah, sementara Aprilia masih fokus juga nih. Dan buktinya kan dia pecah kongsi. Nah, apakah nanti ini ya harapannya sih motor yang dia siapkan ini bisa kompetitif dan mungkin dia bisa menyiapkan motor untuk tim satelit. Itu agak dimungkinkan, tapi saya rasa dia fokus dulu ke internal, bagaimana membenahi motor RSGP-nya bisa kompetitif dengan motor yang lain. Oke, karena gini Bang, kalau tadi kita bicara tentang Ducati sudah mengakui bahwa dia berbicara dengan Valentino Rossi, bukan VR46 ya, bukan Valentino Rossi, ya. Tapi dia juga berbicara dengan ke Gresini Racing loh Bang. Iya. Nah, ini yang akan menjadi apa ya? Ya istilahnya tarik ulur nih. Perebutan antara ya siapa yang akan mengakuisisi si Sponsorama Racing nih, apakah Gresini ataukah VR46. Gresini persoalannya sekarang ini mereka menyadari pecah kongsi dengan Aprilia ini agak menyulitkan. Itu sebabnya dia akhirnya membuka
istilahnya investasi nih sampai dia istilahnya menjajakan proposal ke pasar Indonesia, siapa nih yang mau join bersama Gresini Racing, dan bahkan menawarkan Federal Oil. Ya, kemarin ada media scrum betul, itu ya? dan Federal itu ya? betul, Federal Oil itu bahkan diarahkan untuk naik kelas nih ke MotoGP. Dan dari situ saya rasa di Gresini masih agak kesulitan soal dana. Dan itu sebabnya mungkin opsi, dan memang si Gresini pun mengatakan bahwa mereka juga malah deh ke semua pabrikan dari mulai Aprilia, Suzuki, Ducati, Honda, mereka tawarkan proposal untuk menjadi tim satelit. Cuman problemnya adalah memang dia saat ini berusaha mencari sponsor yang memadai agar bisa istilahnya membiayai running tampil di kelas MotoGP hingga ke 2026, karena kan Gresini udah berani tanda tangan sampai 2026 ini. Artinya tapi sayangnya Faustonya nggak ada. Itu. Tapi akhirnya untuk Gresini Racing kan dipegang sama istrinya kan? Betul. Sama istrinya Fausto kan? Iya, betul. Ini makanya Gresini masih akan coba dulu memperkuat, mungkin mengkonsolidasi bagaimana mencari investor untuk membiayai di kelas MotoGP. Lain dengan kondisinya dengan VR46 ini yang sudah dapat sponsor. Iya, artinya kalau kita melihat kansnya mungkin jauh lebih besar ke VR46. Terkecuali nih Ducati mau mengeluarkan, ya menambah jadi 8 motor gitu untuk semusim, ya lain cerita. Ini bisa aja dimungkinkan hal seperti itu. Untuk pembalapnya Bang, kira-kira Bang Joni nih. Kalau VR selain Luca Marini pastinya. Iya, tapi sepertinya komposisinya masih akan tetap sama, tetap di Luca Marini dan Enea Bastian ini. Oh, nggak pengen Bezzecchi dinaikin? Ya, kita sebenarnya akan untuk Bezzecchi mungkin di radar bagaimana performa dia di Moto2 musim ini. Seandainya katakanlah syukur-syukur dia bisa jadi juara dunia, mungkin akan ada opsi ke sana. Karena kan pasar pembalap MotoGP musim depan pun masih cukup terbuka. Ya bagaimana kita lihat Jack Miller cuma semusim kontraknya, kemudian juga semusim. Alex Espargaro, Rossi juga semusim. Itu yang benar-benar masih banyak terbuka gitu. Artinya ya harapannya memang andai Bezzecchi bisa memberikan performa terbaik dan membuktikan diri menjadi juara dunia, mungkin ya udah cukup lo di Moto2, naik aja ke MotoGP, itu akan terjadi. Bahkan untuk Pedro Acosta kali ya, udah main di Moto2 aja, jangan deh, di MotoGP aja deh. Ya, MotoGP aja, bisa jadi. Kayak itu yang tadi, Jack Miller. Ya. Ditarik dari Moto3 langsung ke itu. MotoGP. Oke, Bang. Siap. Itulah guys, sedikit pembahasan tentang Aramco dan VR46 Racing Team. Ya sedikit menebak-nebak aja kita ya Bang, walaupun rencananya memang akan diumumkan dalam beberapa waktu dekat ya. Sepertinya Mugello deh pas di balapan di kampung halaman sendiri itu. Oh ya? Iya. Nggak di Lemang sini. Lemang mungkin euforianya nggak dapat. Nggak dapat ya? Iya, kalau gue ngerasanya kayak di Bang di Lemang ya. Gue di Mugello karena di kampung halaman yang di tempat dimana kadang-kadang kan semua pembalap Italia terutama VR46 Racing Team itu bikin keriaan sendiri, entah helmnya desainnya baru atau apa. Menyambut home race. Iya. Oke, kalau begitu saya Eka Budiansyah dari Autoracing ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Dan saya Joni Rono Mulia dari motorplusonline.com. Turut pamit juga. See you guys. Sampai jumpa.